Anak itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrahnya suci. Salah satunya adalah punya rasa malu. Dan nanti setelah tumbuh besar, rasa malu ini akan menguat atau menghilang, itu tergantung pada pembiasaan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini maksudnya adalah lingkungannya. Karena itu hal yang perlu kita miliki adalah kesadaran untuk sama-sama membentuk anak agar anak ini memiliki rasa malu sejak dini. Pelan-pelan anak mulai bisa memahami keadaan. Karena itu biasakanlah agar anak tidak melihat aurat utama. Aurat utama kedua orang tuanya atau saudara-saudaranya, agar tidak terbuka di hadapan orang lain, terutama di hadapan anak, baik di kalangan anak seusianya ataupun di tengah orang tua. Juga biasakan agar anak tidak melihat aurat orang dewasa, ibu atau saudara-saudaranya, terutama sekali setelah anak itu berusia 5 tahun. Jangan menganggap anak masih kecil dan belum bisa menyadari apa yang dilihatnya. Karena anak itu bisa terpengaruh oleh apa yang terjadi di depan matanya, sekalipun masih kecil. Sekalipun anak itu masih kecil, peristiwa yang terjadi di depan matanya itu akan terekam. Akan tertanam kuat, dan terekam sangat kuat. Gambar yang dilihatnya akan terekam dan tertanam kuat di bawah alam sadarnya atau di dalam benaknya, sekalipun mungkin dalam bentuk samar. Karena itu kita harus punya kesadaran untuk menjaga agar anak-anak ini tidak melihat sesuatu yang belum layak untuk dilihatnya, atau punya efek buruk ketika anak itu melihat. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, yang surat An-Nur ini berkaitan dengan pendidikan keluarga. Nah, salah satu di antara ajaran atau pendidikan yang disampaikan oleh Allah adalah terkait dengan adab anak untuk masuk rumah atau masuk kamar. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki, walladzina lam yablughul huluma, dan orang-orang yang belum akil balik di antara kamu, yaitu anak-anak, hendaknya meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Kenapa diperlukan izin ini? Supaya anak tidak melihat aurat utama saudaranya, aurat utama orang tuanya. Sampai 3 waktu ini. Yang pertama, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu adalah biasanya orang tua saat mau mandi, mau membuka aurat utamanya dan sebagainya. Maka anak harus minta izin agar tidak melihat sesuatu yang nanti akan memberikan dampak negatif bagi anak itu sendiri. Yang kedua, wahina tada'una siyabakum minad dhahira, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Ini yang kedua. Wa min ba'di sholatil isya. Dan yang ketiga, sesudah sholat isya. Salasu auratin. Itulah 3 aurat lakum bagi kamu. Nah, ini ayat ini sekaligus mengajarkan bagaimana kita menjaga aurat dari anak-anak itu. Dan ini akan sangat besar dampaknya bagi anak. Kalau anak terbiasa mau masuk kamar minta izin pada saat-saat orang tua biasanya membuka auratnya dan sebagainya, maka ini akan membiasakan anak untuk senantiasa terjaga auratnya juga, dan yang paling penting menanamkan rasa malu pada anak.